Sejarah terbentuknya Pancasila tidak lepas dari kekalahan Jepang oleh sekutu dengan dibombardirnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh negara sekutu. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Jepang yang bernama Perdana Menteri Kaiso menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. PKI sendiri bertujuan untuk mengusulkan beberapa rancangan terkait kemerdekaan Indonesia, baik dari segi pikiran, landasan ideologis maupun filsafat. Nah, disitulah akan dibentuk sebuah pandangan atau landasan yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia, yang mana diselenggarakan 4 hari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Satu tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara ialah Ki Bagus Hadikusumo, yang mana memiliki pendapat seperti ini. Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat, bersatu pada berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong royong, dirikanlah negara kita di atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, pendapat dari Ki Bagus Hadikusumo ini mendapatkan pertentangan dari berbagai macam kalangan termasuk panitia yang ada di BPUPKI. Salah satu tokoh yang sangat kontra dengan pendapat Ki Bagus Hadikusumo ialah Muhammad Yamin, yang mana memiliki pendapat bahwasanya Indonesia merdeka tidak akan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pendapat dua tokoh ini tidak memunculkan mufakat di kalangan para panitia BPUPKI, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara bagi bangsa Indonesia disebut dengan Pancasila. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno beserta seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi setelah kemerdekaan berlangsung, masih ada beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat yang sedikit keberatan dengan bunyi sila pertama yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, hingga akhirnya Muhammad Hatta mengubah bunyi sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk meminimalisir perpecahan yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Nah, pendidikan Pancasila menjadi pendidikan yang paling urgen atau yang paling penting bagi bangsa Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dengan langkah pemerintah dalam mewajibkan mata pelajaran pendidikan Pancasila mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya langkah atau kebijakan pemerintah dalam mewajibkan pendidikan Pancasila mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, faktor lain yang menjadikan pemerintah untuk mewajibkan mata pelajaran ini ialah masih banyaknya perilaku intoleran di kalangan bangsa Indonesia. Mengapa sih di bangsa kita sangat mudah kita temui perilaku intoleran di kalangan masyarakat? Nah, hal inilah yang melatar belakangi adanya mewajibkan pendidikan Pancasila di kalangan pendidikan. Nah, karena bangsa kita merupakan bangsa yang plural, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya, yang disebut dengan multikultural, maka bangsa Indonesia akan sangat mudah muncul konflik di kalangan masyarakat di Indonesia. Di era globalisasi ini, sangatlah kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali arus pendidikan yang masuk tanpa terfilter. Kemudian perkembangan tingkah, pola pikir, perilaku yang sungguh itu sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Nah, hal inilah yang akan menjadi ancaman bagi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, potensi konflik sangatlah besar, diingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat luas dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kita butuh peran pendidikan Pancasila sebagai penguat toleransi antar bangsa dan memupuk sifat cinta dan damai di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga yang harus kita jaga bersama. Nah, pemahaman inilah yang harus terus ditanamkan dan dipupuk kepada generasi penerus bangsa. Nah, kita ada karena perbedaan. Nah, pendidikan multikultural yang dikemas dalam pendidikan Pancasila akan membentuk sumber daya manusia yang sangat toleran dan dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan, dan yang pasti akan memperkecil timbulnya konflik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Baik, setelah kita membahas secara global tentang urgensi pentingnya pendidikan multikultural yang dikemas dalam Pancasila, nah di sini akan kita lebih kerucutkan lagi. Kira-kira apakah ada hubungan antara Pancasila dengan pendidikan multikultural? Tentu ada hubungan Pancasila dengan pendidikan multikultural. Nah, hubungan Pancasila dengan pendidikan multikultural akan kita lihat setelah implementasi dari Pancasila sebagai pendidikan multikultural atau pendidikan multikultural yang dikemas dalam bentuk Pancasila. Nah, hal pertama yang kita lihat bahwasanya ketika seorang guru atau seorang tenaga pendidikan, lembaga pendidikan, institusi pendidikan menerapkan Pancasila sebagai pendidikan multikultural ialah yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural akan mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap sesama dan tentunya mampu berpartisipasi dalam penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat. Nah, akhirnya generasi Indonesia akan menjadi SDM yang sangat berkualitas dan sangat menghargai perbedaan dan yang pasti tidak mudah tersulut oleh konflik dan mampu menyelesaikan konflik di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua ialah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di atas pluralisme tanpa merasa paling benar dan tidak mengecilkan yang lain. Tiga ialah jika pendidikan multikultural yang dikemas dalam Pancasila diterapkan dalam membentuk karakter generasi bangsa, maka sudah pasti kedepannya akan tercetak pemimpin-pemimpin bangsa yang bijaksana dan tentunya akan mampu menyelesaikan konflik-konflik yang ada dalam negaranya. Baik, selanjutnya kita akan membahas implementasi pendidikan multikultural dalam bingkai Pancasila. Nah, sudah tentu pasti pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam penerapan pendidikan multikultural dalam bingkai Pancasila. Baik, yang pertama ialah memberikan pemahaman yang sangat luas mengenai arti pendidikan multikulturalisme, sehingga tidak hanya terpacu pada pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan multikulturalisme memiliki banyak aspek dan banyak ruang lingkup, sehingga aspek multikulturalisme tidak hanya terpacu pada bangku sekolah maupun bangku perkuliahan, akan tapi misi untuk mewujudkan pendidikan multikulturalisme dalam bingkai Pancasila harus ditanamkan kepada semua aspek, dan semua aspek tersebut harus bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia untuk membentuk generasi penerus bangsa yang toleran terhadap perbedaan. Nah, siapa saja sih aspek-aspek itu? Mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan, institusi pendidikan, maupun aspek-aspek yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua ialah berhenti menyamakan kebudayaan dengan etnik. Nah, sungguh sangat miris sekali ketika bangsa Indonesia menganggap bahwasanya kebudayaan tertentu hanya milik etnis tertentu. Nah, hal inilah merupakan pemahaman yang sangat salah yang masih mudah kita jumpai di kalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural yang dibingkai dalam Pancasila memberikan pemahaman bahwasanya kita dituntut untuk mempelajari kebudayaan atau budaya dari etnis yang lain. Nah, ketika kita mempelajari kebudayaan yang lain, maka kita akan muncul rasa saling menghormati bahwasanya kita tidak akan melulu untuk mencari bagaimana perbedaan itu ada, akan tapi dengan perbedaan itu kita akan menggali bahwasanya perbedaan itu indah dan perbedaan itu harus kita junjung tinggi untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Tiga ialah memperluas solidaritas dengan kelompok-kelompok lain. Nah, ketika generasi penerus bangsa memperluas jangkauan, koneksi, sehingga mereka dapat berkumpul dengan wadah-wadah kelompok lain, maka generasi penerus bangsa akan tahu adanya pluralisme yang ada di Indonesia. Dan dengan perbedaan itu, justru kita tidak akan mudah menghakimi orang lain, justru kita akan mudah untuk saling menghormati, saling menyayangi, dan menjunjung tinggi adanya perbedaan. Nah, dengan beberapa kebijakan tadi yang telah ditentukan oleh pemerintah, diharapkan para siswa, peserta didik, generasi penerus bangsa dapat memiliki sifat saling menghargai dan memupuk tinggi adanya toleransi di tengah perbedaan yang ada. Kemudian kita akan membahas lebih rinci lagi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pendidikan multikultural. Baik, yang pertama, sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa.
sila yang pertama ini mencakup aspek spiritual warga negara Indonesia. Nah, aspek spiritual ini tidak hanya tentang proses peribadatan saja, akan tapi juga bagaimana warga negara Indonesia dapat menjalankan ritual-ritual keagamaan dalam agama mereka masing-masing. Nah, ketika setiap warga negara Indonesia melaksanakan kewajiban, melaksanakan tuntutan agamanya dengan baik, maka sudah pasti akan muncul masyarakat yang religius. Nah, aspek religius ini tidak hanya tentang bagaimana tata cara atau ritual-ritual peribadatan mereka saja, akan tapi juga mereka sudah barang pasti akan saling toleransi dan saling menghargai agama-agama lain yang ada di Indonesia. Di sini akan sangat minim timbulnya konflik tentang agama di bangsa Indonesia. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, aspek sila kedua ini mencakup aspek kemanusiaan yang jika diperinci akan mencakup aspek hak asasi manusia, aspek persamaan derajat, aspek keadilan, dan bagaimana mewujudkan manusia yang beradab. Nah, jika semua aspek ini diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia, maka sudah barang pasti akan minim timbulnya diskriminasi antara bangsa Indonesia. Kemudian juga akan timbul bagaimana masyarakat yang sangat menghargai hak-hak manusia yang lain. Kemudian sudah barang mesti akan muncul keadilan dan akan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beradab. Sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini, warga negara Indonesia dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan demi keberlangsungan bangsa. Nah, dalam hal ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk senantiasa memberikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, ketika seluruh aspek warga negara maupun pemerintah dan seluruh institusi senantiasa bergotong royong untuk membangun persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia akan minim terjadi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan sila yang kelima ialah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini merupakan bentuk implementasi dari sila keempat, yang mana setiap aspek atau setiap keputusan yang diambil harus senantiasa melalui jalan demokratis berupa musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan keputusan mufakat ini harus senantiasa adil untuk seluruh warga Indonesia, tidak memandang sebelah mata orang yang kecil dan tidak meninggikan orang yang tinggi. Begitupun juga dengan hukum yang ada di Indonesia. Hukum seharusnya tidak tumpul ke atas dan tidak runcing ke bawah. Sekian dari kelompok 2, saya dan Erlinda Francisca undur diri. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi bersama Ustadz Muhsin dan teman-teman kelas PAIC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.